Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Caulandari. Saya dari kelas 5A2. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya. Untuk soal yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan customer path atau jalur pelanggan era konektivitas dan era prakonektivitas. Yang pertama yaitu era konektivitas, yaitu 5A. Yang dimaksud dengan 5A di sini adalah yang pertama itu aware. Dalam kondisi ini, para audiens atau para pelanggan sudah mengenal akan produk dan brand yang akan dijual. Yang kedua ada appeal. Pada tahapan ini, para audiens sudah mulai merasa tertarik dengan produk yang dijual. Yang ketiga ada ask, karena audiens sudah tertarik dengan produk yang dijual dan mereka telah melakukan pertimbangan, maka mereka akan mulai mencari tahu berbagai informasi secara mendalam tentang produk atau brand yang mereka suka. Yang keempat itu ada act, yaitu audiens akhirnya akan mulai berani untuk bertindak. Akhirnya mereka membeli produk atau brand yang memang mereka suka. Yang terakhir ada advocate, yaitu jika pelanggan merasa puas akan produk yang sudah dibelinya, maka mereka akan menjadi advocate atas produknya. Artinya mereka akan mulai merekomendasikan produk yang sudah mereka beli dengan orang di sekitarnya. Caranya seperti memberikan feedback atau rekomendasi, atau juga berupa ulasan offline maupun online. Setelah itu era prakonektivitas, yaitu yang pertama product centric era, marketing yang berfokus pada produk. Terus yang kedua ada customer centric era, yaitu marketing yang berfokus kepada pelanggan. Yang ketiga ada human centric era, yaitu fokus pada kemanusiaan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh tentang model customer path berikut. Yang pertama itu ada door knob. Pada door knob, konsumen tidak banyak yang bertanya, tetapi sudah banyak yang membeli. Hal ini menunjukkan bahwa orang sudah aware dan memiliki keinginan untuk melakukan pembelian atas suatu produk, tetapi masih sedikit atau jarang mau melakukan advokasi atau produk tersebut. Yang kedua ada goldfish. Pada goldfish, pada umumnya konsumen hanya sebatas bertanya-tanya dan terjadi penurunan pada pembeli. Customer path ini umumnya terjadi pada industri yang business to business. Yang ketiga, trumpet. Pada trumpet terjadi penurunan pada yang bertanya dan melakukan pembelian. Namun di sisi lain terjadi peningkatan pada pihak yang merekomendasikan. Umumnya kondisi ini yang terjadi pada pemasaran barang mewah, properti dan mobil. Yang membeli sedikit tetapi yang melakukan advokasi atau tidak membeli tetapi melakukan advokasi. Yang keempat itu funnel. Pada funnel ini terjadi penurunan secara terus-menerus dari tahapan aware, appeal, ask, dan advocates. Jenis customer path ini sering kita jumpai pada industri yang pada umumnya konsumennya lebih ke aware dan ke advocates, makin turun nilainya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan dan berikan contoh tentang human-centric marketing, content marketing, omnichannel, dan engagement marketing. Yang pertama yaitu human-centric marketing. Human-centric marketing adalah melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada konsumen, sebagaimana manusia multidimensi yang berpikir memiliki akal dan harapan. Itu contohnya menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dalam pemasaran. Kepuasan pelanggan yang disajikan menjadikan media untuk memasarkan konsepnya kepada pelanggan lain, karena konsepnya adalah human centric marketing, di mana pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan dan produk yang ditawarkan dan memberitahukan kepada pelanggan lain yang belum datang ke toko kita. Yang kedua yaitu content marketing, strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat pasaran. Kemudian mendorong mereka menjadi customers, contoh blog, website, email, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu omnichannel, yaitu adalah strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi di berbagai saluran media komunikasi yang digunakan pelanggan. Contohnya website, e-commerce, toko fisik, penjualan melalui telepon, email, marketing, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada engagement marketing, yaitu
Penggunaan konten yang strategis dan berkualitas dengan tujuan memikat audiens dan menciptakan interaksi yang bermakna dari waktu ke waktu. Contohnya, membangun brand voice, membuat konten berdasarkan riwayat pelanggan. Untuk soal keempat yaitu, jelaskan strategi yang akan kamu lakukan untuk memperoleh advocate dari konsumen. Strategi yang akan saya lakukan untuk memperoleh advocate itu adalah yang pertama, jual produk dengan kualitas terbaik sebaik apapun layanan yang kita berikan. Namun jika kualitas produk yang dijual kurang baik, maka tetap saja konsumen akan mengeluh. Sebaliknya, meski pelayanan kita kurang prima, namun produk yang kita jual sangat mengesankan, maka secara umum konsumen akan tetap merasa puas. Jangan hanya menjual produk yang layak digunakan, namun ciptakanlah produk yang bisa memudahkan kehidupan konsumen. Yang kedua yaitu berikan pengalaman terbaik untuk konsumen. Hal yang sama juga perlu kita ciptakan saat konsumen berbelanja. Berikan pengalaman terbaik untuk konsumen melalui pelayanan yang sangat ramah dan helpful. Membuat website yang user friendly atau memberikan momen unboxing yang tidak terlupakan dengan kemasan produk yang berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga yaitu pastikan merespons setiap komplain konsumen sebaik mungkin. Sebaik apapun produk yang kita jual, akan selalu ada konsumen yang merasa tidak puas. Kita harus berhati-hati. Mereka bisa menjadi sumber dari review negatif yang beredar di media sosial. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk segera merespons setiap komplain dari kekecewaan konsumen sebelum hal tersebut berubah menjadi kemarahan. Mengirim email permintaan maaf saja mungkin belum cukup. Kita perlu melakukan pendekatan yang lebih personal, misalnya dengan menelpon atau mengirimkan sesuatu sebagai bukti penyesalan kepada konsumen. Setelah itu, buat return policy yang menguntungkan konsumen. Banyak sekali konsumen yang membaca return policy terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian secara online. Hal ini dikarenakan konsumen khawatir jika produk yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi dan mereka tidak memiliki pilihan untuk mengembalikannya. Maka dari itu, pastikan kita membuat return policy yang adil dan menguntungkan konsumen. Setidaknya berikan konsumen kesempatan untuk menukarkan produk dengan yang lainnya jika memang mereka merasa tidak puas. Setelah itu, bangun hubungan baik dengan konsumen. Pada dasarnya, advocate sangat bergantung pada hubungan baik antara brand dengan konsumen. Itulah mengapa penting sekali membangun engagement dengan konsumen. Cobalah untuk memberikan pelayanan bukan hanya sebagai kewajiban, namun juga karena kita ingin memberikan kebahagiaan kepada setiap konsumen. Butuh proses dan waktu untuk dilakukan, namun layak kita coba untuk meningkatkan bisnis dengan kepercayaan konsumen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.